Itu dia, kantor pusat Chip Micro. Ayo. Kita berhasil. Menghitung mundur hingga ledakan dalam waktu 2 menit. Oh tidak, panel kendalinya tersegel. Bagaimana cara kita menghentikan ini? Mencari ini, Agen Steel. Ini satu-satunya cara membuka panel kendalinya. Ternyata agen jahat Chip Micro. Seharusnya aku tahu. Kau tepat waktu untuk melihatku menghancurkan Royal Woods. Tidak selama ada kami. Itu hologram. Apa kau pikir akan semudah itu? Semoga beruntung menemukan pengendali aslinya, Agen Steel. Ada ide cemerlang, Agen Steel. Lalu bagaimana dengan ide cemerlang ini, Agen Eloy? Aktifkan senter mata-mata super. Maaf kalau kau emosi, Chip, tapi kau kalah. Ditempa dalam api dari karbon, kromium, dan ironi. Ya David Steele. Cut! Dan selesai semuanya. Oh, Kalau aku boleh mewakilimu, Patty, apa tidak pernah ada alasan untuk merasa tidak percaya diri? Karena tidak ada yang dapat menggantikan kita. Ya, kita yang terbaik dengan cara kita sendiri. Kertas pintar, batu bergaya, dan aku kurang ajar. Maksudku, aduh. Teman-teman, boleh pelukan sebentar? Oh, tentu saja. Kemarilah. Hei, kau hebat. Tidak, kau yang hebat. Aku sayang kalian. Selain itu, kita harus berkomunikasi lebih baik lagi. Astaga. Tunggu dulu. Kalau kita trio lagi, lalu bagaimana dengan Patty? Ya, siapa bilang kita tidak bisa punya 4 orang dalam trio? Maksudku secara teori. Lihat, kita semua muat di sofa. Apa? Dia memang muat ya? Bagaimana, Patty? Mau bergabung dengan trio kami? Iya. Oh yeah! Patty! 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 4 menit kemudian. Tunggu, Patty. Aku tidak mengerti ceritamu. Jadi kau sedang makan malam dan berapa yang kau bayar? Iya. Baiklah, tunggu sebentar. Patty, itu mengerikan. Benar kan? Kita menghabiskan 4 menit dengannya dan ternyata tidak ada apa-apa. Aku juga baru sadar kalau dia itu cuma punya 4 frasa. Rahasianya adalah alpukat. Kurasa kurang percaya diri kita membuat kita memproyeksikan kepribadian padanya. Teman-teman lihat dasi kupu-kupu. Oh, ya, maafkan. Patty, kami mau kau pergi sekarang. Kalian yang terbaik. Baiklah, ya, baiklah. Pergilah sekarang. Kau tahu, tolong pergi dari sini. Phew, baik. Mulai sekarang, kita harus lebih tenang dan berhenti khawatir kita akan dikeluarkan dari trio. Setuju. Pastinya. Hei, kalian sudah selesai dengan drone dan pakaian? Jangan ambil tempatku. Pergi dari sini, pensil. Aku yang menyenangkan. Aku yang menyenangkan. Cara permainan, aku setuju. Aku tahu banyak soal cincila. Sepupuku Derek ada 2. Dia memanggilnya Cila Kembar. bukan. Di acara ini kita jawab pertanyaan satu sama lain. Jadi seluruh sekolah tahu siapa yang sahabat sejati. Entahlah, kawan. Iya, apa semua ini tidak kelewatan? Kami janji setelah ini semua selesai. Janji? Janji. Hei, para kangguru, tidak akan ada acara berita hari ini. Gantinya akan ada acara permainan untuk menentukan siapa sahabat terbaik sejati di sekolah. Oke, ini dia timnya. Tim 1, Lincoln McCloud. Tim 2, Zasti Spurdles. Kita mulai babak pertama. Tiap tim sudah menjawab pertanyaan tentang satu sama lain. Kini mereka akan tunjukkan jawabannya untuk tahu seberapa mengenal sahabatnya. Satu jawaban benar dapat 1 poin. Lincoln, apa film favorit sahabatmu Clyde? Raja Semua Cincin! Dia benar! Raja Semua Cincin! 1 poin untuk Lincoln McCloud. Rusty, apa film favorit Zack? Mudah, serangan bayi mutan alien dari Mars, bagian ke-10. Salah! Bagian ke-9. Siapapun tahu film itu makin buruk setelahnya. Zack, apa makanan favorit Rusty? Hati dan bawang. Hati dan bawang. 1 poin untuk Zasti Spurdles.
Lincoln, apa makanan favorit Clyde? Makaroni dan keju buatan ayahku. Dulu aku memang suka, tapi sejak nenek Gail pindah ke sini, dia sering membuatkanku daging bergendi. Maaf, kukira aku sudah bilang padamu. Kedudukannya imbang. Saatnya ke babak kedua. Para tim akan menghadapi tantangan sahabat yang membutuhkan kepercayaan, komunikasi, dan kerja tim. Setiap tantangan bernilai 1 poin. Tantangan pertama, jatuh dan percaya. Zesty Spurdles, kalian. Yeah! 1 poin untuk Zesty Spurdles. Sekarang kalian, Lincoln McCloud. Maaf, itu pasti hati dan bawang dari makan siangku. Sekarang kedudukannya 2-1 untuk tim Zesty Spurdles. Tantangan berikutnya akan menguji komunikasi kalian. Salah satu anggota tim harus berseluncur dengan mata tertutup. Sahabat kalian akan menuntun secara verbal. Ambil posisi. Bersedia? Siap? Lurus terus. Cepat, Clyde. Ayo. Belok kanan, kiri. Berjalan mundur. Lurus terus saja, kita pasti bisa. 1 poin untuk Lincoln McCloud. Kedudukannya imbang. Aku benci pada Red Bros, tapi aku sangat peduli dengan pendapat mereka tentangku. Kita harus beli tongkat pogo. Kalau tidak, kita tidak akan keren. Red Bros, kita tidak pernah keren. Aku kesal. Tunggu, kenapa ini penting? Batu, kalau kau tidak keren, orang tidak mengenalmu. Dan kalau orang tidak mengenalmu, saat kau mati, kau dapat batu nisan yang tidak keren. Atau lebih buruk lagi, kita bisa berakhir seperti teman SD-ku, Georgie Buell, ratu tidak keren. Ada orang kurang ajar yang tidak mengundang Georgie ke pesta ulang tahun sekalipun. Setelah itu, dia hilang begitu saja. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi ke Georgie. Kau tahu, dia tidak keren. Kami tidak menindaklanjuti. Tapi apa tongkat pogo itu memang keren? Atau kita cuma pikir mereka keren karena Red Bros pikir mereka itu keren dan mereka membuat kita merasa tidak aman? Batu, kau terlalu berpikir. Kita butuh tongkat pogo. Tidak, tentu saja. Aku ikut lagi. Baik, pegawai toko mainan bilang tongkat pogo ada di lorong 6. Lorong 4, lorong 5, lorong 6. Berikan padaku, ini punyaku. Berikan padaku, ini punyaku. Mungkin ada di lorong 7. Apa sebaiknya kita lihat lorong 5 lagi? Wow, masih ada 1 tongkat pogo. Semuanya terjual habis di masaku. Ya, bagus. Bagaimana kita akan dapat tongkat pogo kalau mereka sangat populer? Aku dapat 1 cara, tapi mungkin agak mahal. Barang pertama yang dilelang, berlian 200 karat langka ini. Menguap! Ya baiklah. Bagaimana dengan tongkat pogo berwarna muntahan ini? $1 miliar. Batu, apa yang kau lakukan? 5 miliar! 12 miliar. 20 miliar! 50 miliar. Ya, itu batasku. Terjual. Pesta pogo minggu ini, kau masuk daftar nenek tua. Bagus kawan, bagus kawan, bagus kawan. Bagus kawan, bagus kawan, bagus kawan. Wah, kita kehabisan cara untuk dapat tongkat pogo. Kita coba toko mainan, tempat lelang. Aku bahkan ikut acara permainan itu. Baiklah, Gunting. Ambil tongkat pogo sebanyak mungkin dalam 1 menit. Au! Matikan! Ini jauh lebih sulit daripada di rumah! Aku masih penasaran apa kita terlalu nafsu dalam hal yang menurut orang keren. Bagaimana kalau kita mulai tren kita sendiri dan lakukan sesuatu yang menurut kita keren? Batu, kita sudah coba saat membuat celana suasana hati ini. Ya, dan mereka tidak tahu. Itu membuatku sangat kesal. Dan kau bisa tahu dari warna celananya! Sip, selesai. Ayo kita makan pretzel. Oh, ternyata kalian penataan produk yang bagus. Semua manekinnya tampak seperti teman. Terima kasih. Aku memodelkannya berdasarkan kita. Itu dia bukan? Si pria burger? Iya. Aku sangat cemas soal malam ini. Aku belum berkencan sejak putus dengan pria smoothie.
kami akan datang sepulang kerja dan membantumu bersiap. Benar, Miguel? Oh, itu pasti, teman. Hei, Lenny. Sungguh kejutan seru. Mereka berdua sobat sejatiku di sekolah, Jackie dan Mandy. Dan mereka berdua sobat sejatiku di tempat kerja, Miguel dan Fiona. Oh, hai. Lenny, kami membeli banyak sekali sepatu lucu. Dengan uang belanja untuk pasar kaget akhir pekan ini. Iya, pasar kaget. Tampaknya kalian ingin berbincang banyak. Aku harus pergi. Iya, aku juga. Tapi sampai jumpa malam ini, Lenny. Sampai jumpa pukul 7. Tunggu, kau akan bersama mereka malam ini? Oh, iya? Apa seburuk itu? Tidak apa-apa. Maksudku, aku tidak ingat kapan terakhir kali kita menghabiskan Jumat malam bersama, tapi tidak apa-apa. Tidak, bukan begitu. Kalau aku tidak meluangkan cukup waktu untuk kalian, aku harus memperbaikinya. Aku akan mampir setelah selesai di rumah Fiona, ya? Itu ide bagus. Sampai jumpa. Aku benci kencan pertama. Bagaimana kalau tidak punya bahan obrolan? Tenang saja. Kau bisa memakai daftar 25 pertanyaan kencan pertama yang kutemukan ini. Oh, pukul berapa kau pergi berkencan, Fiona? Aku harus memberitahu Jackie dan Mandy kapan aku akan datang. Tunggu, kau temui mereka juga? Tidak, aku hanya membuat 2 rencana berbeda untuk malam yang sama. Memang itu maksudnya Miguel tadi, tapi tidak apa-apa. Ya, berkumpullah dengan teman sekolahmu. Kami bisa mengatasinya. Tapi sampai jumpa di pasar kaget akhir pekan ini. Ya, Tentu aku saja. rasa. Hai teman-teman, aku senang kita bisa bertemu. Ceritakan kabar baru kalian. Astaga, pastinya. Aku tidak yakin ingin menjadi dokter hewan lagi. Aku mau menjadikan rambutku berponi. Wow, itu hebat. Bicara soal poni, aku harus memeriksa rambutku. Pastikan tidak terlalu datar. Tunggu sebentar. Maaf, aku harus masuk ke sini duluan ya. Fiona, memangnya ada apa? Maaf mengganggu kalian, tapi aku butuh bantuan. Kami sudah menjawab 25 pertanyaannya. Semua jawaban darinya adalah... Aku rasa begitu. Pasti ada hal lain yang bisa kalian bicarakan. Aku tahu, ceritakan tentang saat kau pergi ke Kanada. Lelaki suka petualangan. Kau baik-baik saja? Aku mendengarmu bicara dengan seseorang. Oh ya, aku hanya bicara dengan... diriku. Itu membantuku buang air kecil. Tapi tidak berhasil. Aku harus ke toilet lagi. Aku akan mencoba untuk bernyanyi. Oh, polisi ulang tahun semakin mendekat. Kita harus kabur. Kita bisa pakai terowongan untuk ke permukaan. Itu mustahil. Ini seperti labirin besar. Hah? Kalau labirin bisa. Entahlah, bisakah? Iya, belakangan ini aku merasa kita tidak bisa apa-apa. Itu karena kita melakukan kegiatan kita sendiri. Secara terpisah, kita kacau. Aku munafik besar, gunting terlalu kacau, dan emosi batu tidak stabil. Kau salah. Maaf, aku sayang kalian. Kertas benar, kita bekerja paling baik saat bekerja sebagai tim. Atau saat kita curang, itu juga berhasil untukku. Jadi bagaimana? Mau keluar dari gua konyol ini bersama... Ayo kabur dari polisi ulang tahun. Batu, kertas, gunting. Bukan kau pangeran cairan? Adil. Jadi apa karakterku? Apa aku tupai yang mau kacang? Apa aku lebah yang mau madu? Kau adalah batu yang mau bebas. Kita pakai bor. Kita tidak pakai bor. Teman-teman, kucing. Dia terlihat lapar. Boleh kita bawa ke makanannya? Keputusan tim. Kita bawa kucingnya. Wuh, kita bawa kucingnya. Oh iya. Iya, itu cara lolos dari polisi ulang tahun. Itu cara lolos dari polisi ulang tahun. Raja cairan. Lihat siapa yang datang ke pesta. Bagaimana kau melewati terowongan secepat itu? Ini untuk usia 5 tahun ke bawah. Borgol mereka. Tandai tanggalnya. 16 Mei. 16 Mei? Kita sudah cukup lama bersembunyi. Ini benar-benar ulang tahun batu. Lalu kalian bilang yang berulang tahun berhak atas satu permintaan ulang tahun. Itu benar. Apa yang kau mau untuk ulang tahunmu, pria besar? Batu, kau bisa minta kita semua bebas dari penjara ulang tahun. Aku tidak percaya kau minta kue. Aku nakal. Aku nakal. Lori, di sini. Hei, inilah pelanggan favoritku. 1 berondong besar, 1 air soda jumbo, dan... Oh, maaf, kami masih kehabisan camilan coklat.
Sekarang pesta sekolah sudah diakui oleh tim pemandu sorak. Tahun akhir terbaik. Lelucon senior ini pasti paling luar biasa. Gelatin! Gelatin! Awas teman-teman, aku gila! Wow! Tahun akhir terbaik. Melihat bintang di lapangan football, ritual perayaan SMA yang hebat. Tahun akhir terbaik. Sangat hebat. Akhir sempurna untuk tahun akhir. Ya, kita pasti menjadi tua, tapi kita akan selalu ingat malam ini. Senior! Itu luar biasa. Aku merinding. Benar. Kupikir film dokumenter tentang siput sangat hebat, tapi yang ini membuatku takjub. Wow, ada apa, Lori? Kau marah karena berondongnya kuhabiskan? Kau bilang kau kenyang. Ini bukan tentang berondong, tapi filmnya. Hanya saja kita belum melakukan apapun yang dilakukan karakter di film itu. Tapi apa maksudmu, Lori? Itu benar-benar ritual perayaan. Kita harus melakukannya sebelum kita lulus. Dan tahun akhir ini hampir selesai. Ayo, kelak kita akan mengingat kembali masa SMA dan menyesali semua yang kita lewatkan. Kau benar, jangan sampai begitu. Ya, aku siap membuat kenangan untuk tahun akhir. Kalian memang bisa diandalkan. Senior! Waktunya mengklaim biji X sekolah untuk tim golf. Tahun akhir terbaik. Waktunya swafoto. Kurasa kita tidak menang. Tentu saja tidak. Aku terlihat seperti lukisan, kau setengah bison, setengah kadal dengan sayap kolibri, dan Batu cuma bisa bahasa solo drum. Aku tidak akan jadi pecundang 11 tahun berturut-turut. 10 bisa dimaafkan, tapi 11 mulai menjadikan. Dan Batu ingin mahkota itu. Kertas, seharusnya kau bantu kami. Kami tertabrak kereta. Dan ide terbaikmu adalah mengganti sampo mereka dengan yang kurang bervolume. Maaf ya, ini sulit untukku. Aku tidak ingin melakukan hal kejam. Batu benar. Ini cuma bersenang-senang. Percayalah, pensil tidak terkesan. Tingkatkan permainanmu. Kalau tidak, tidak ada yang memelukmu dan bilang, bagus nak. Ada apa denganku? Baiklah. Aku punya satu rencana. Yang itu bukan. Abaikan saja. Dari yang aku tahu, laser science pencil telah menciptakan atau membalikan mutasi yang mengubah identitas genetik sel kita dan ukuran genomnya. Jadi kuusulkan, kita curi. Apa kau ayahku? Kita urus itu nanti. Bagus kawan. Jangan mengeluarkan suara. Batu, kau membuat terlalu banyak suara. Aku tidak bisa melihat. Mataku ada di sisi lain kepalaku. Kalian dengar sesuatu? Alat pintar, mainkan jazz lembut. Tunggu sebentar. Itu jazz Afro Kuba. Ambil lasernya. Kertas lari. Aku berusaha, tapi tidak bisa menginjak tanah. Gunting tangkap. Aduh, wajahku. Telingamu akan panas kumarahi. Tidak membantu, Batu. Hei, aku tahu kita sedang perang lelucon sekarang, tapi aku mau bilang, aku sangat menghormati kalian. Lelucon, kau sampah. Haha. Kita dapat satu kawan-kawan, kita dapat satu. Hentikan yang kau lakukan. Tidak bisa, ini Guci Jepang abad ke-17. Baik, hentikan yang kau lakukan perlahan. Lanjut. Komik David Steele yang edisi terbatas, terbuat dari baja asli, akhirnya terbit. Sampulnya saja 4,5 kilogram. Kita harus beli satu sebelum habis. Andai aku bisa, tapi ayahku meminta aku menyelesaikan semua tugas ini. Aku tidak akan pergi tanpamu. Kita akan selesaikan tugasmu bersama. Berikan backload.
Dan sedikit untukmu. Oh, itu bunga yang terlihat keren. Dan sedikit untukmu. Tidak! Clyde, ada apa? Tanaman ini sudah disiram. Sekarang dia akan mati. Oh tidak, maafkan aku. Aku tidak tahu. Ini bukan salahmu. Seharusnya aku memperingatimu. Ini anggrek cinta abadi. Ini sangat langka. Hanya bisa diberi 1 mililiter air setiap 12 jam. Ya, mungkin dia tidak akan mati. Menurutmu ayahmu akan sadar kalau kita membuangnya? Oh iya, anggrek ini sangat istimewa. Ayahku memberikannya pada pamanku di jalan-jalan pertama mereka. Dan itu hanya mekar setiap beberapa tahun. Saat itu terjadi, paman akan jadi lebih emosional. Setiap saat. Ayahku menyebut kalau anggrek ini simbol cinta mereka. Dan sekarang sudah mati. Jangan khawatir, kita akan perbaiki. Kita hanya perlu mencari pengganti sebelum mereka pulang. Dari toko bunga mana asalnya? Tidak ada tokonya. Dia mendapatkannya di konvensi tanaman keliling yang langka. Tentu saja. Tidak ada harapan, kecuali kau kenal botanis jenius yang bisa membuat keajaiban dan menghidupkan ini kembali. Aku tahu caranya. Kau tidak mengerti. Tidak ada tisu yang bisa menyerap air. Tidak, aku tahu siapa yang bisa bantu kita. Aku tidak bisa bantu. Ini di luar bidang sains. Aku tidak mengerti. Kau bisa melubangi kontinum ruang waktu, tapi tidak bisa menghidupkan kembali satu bunga mungil saja. Sayangnya, itu benar. Namun, ada pilihan lain. Kebetulan, spesies ini berasal dari rawa terpencil di Michigan. Aku bisa beritahu di mana menemukannya, tapi kuperingatkan kalau medannya sangat keras dan tidak kenal ampun. Bukan masalah, aku baru beli sepatu karet baru. Ya, itu bagus, tapi biar kuulangi. Keras dan tidak kenal ampun. Jadi, apa metode pembuangan yang kau pilih? Kompos atau perapian? Aku mau. Aku tidak pernah bisa membuat anggrekku terlihat sesedih itu. Kau yakin tidak terlalu berbahaya? Semalam hujan dan seluruh bukit membeku. Ayolah, ini tujuan hidupmu. Aku bisa dengar bukit itu memanggil namamu. Ulurkan tanganmu, Gunting. Aku mau cicipi lagi. Nyam, nyam, nyam. Gunting, aku tidak menyarankan kau turun bukit ini. Itu kata lulusan sekolah kedokteran Chet Brockchet dan juga kejut takut tepat waktu. Dengar, ini waktunya terus terang. Kau lebih suka mematahkan semua tulangmu daripada dengar kertas berkata aku benar. Semuanya, ini suatu kehormatan. 1, 2. Jangan khawatir, kawan. Kau akan segera sembuh. Aku juga akan menuntut Chet Brockchet setelah aku mendapatkan gelar hukumku dari sekolah daring Giuseppe Brock Giuseppe. Kau salah orang. Aku cuma membuat pizza. Gunting, aku merasa bersalah. Aku membuatmu menuruni bukit itu dan lihat apa yang terjadi. Aku cuma mau membantu, tapi apapun yang kulakukan, aku pasti menyakitimu. Pertama, aku membuatmu terlalu takut dan kini aku hampir membunuhmu. Maafkan aku. Aku salah tentang semuanya. Oh, aku orang terburuk. Aku tidak pantas jadi temanmu. Kertas bukan salahmu. Aku menuruni bukit saat pertama kali kau melarangku dan melukai lenganku. Aku berusaha menyembunyikannya sejak itu. Jadi, aku benar. Iya, tapi jangan buat jadi pertunjukan lagi ya. Ini dia. Aku benar, yang aku bilang benar. Kau tidak celaka kalau menurut. Ku tak bersimpati, harusnya dengar aku. Aku benar, aku benar, aku benar. Jangan cuma dengar dariku.
dia benar, yang dia bilang benar. Kau tidak celaka kalau menurut. Dia tak bersimpati. Harusnya dengar aku. Dia benar, dia benar, dia benar. Kapanpun aku bisa, aku ingin main band. Mainkan gitar dan tepuk tangan. Setiap kita bersama, ku bisa main selamanya. Kapanpun ku bisa, ku ingin bermain band. Kami adalah Moon Gold. Terima kasih, Burn Bean. Ya, penggemar selamanya. Lihatlah tatoku. Ya, kami percaya padamu. Hei, itu hebat, kawan. Ya, Sally. Kau hebat dengan nada-nadanya. Kau masih bisa melihat bekas luka di dahinya. Au. Ayo kita pergi cari makan. Chang, kau ikut? Aku mau, tapi aku punya pekerjaan lain. Testing, 1, 2, 3. Bingo! Tidak, Cinta. Kami masih belum mulai. Oh! Sam, cepat simpan basmu agar kita bisa pergi. Baiklah, baiklah. Lelucon, Ben. Oke, kalian menipuku. Senang itu bukan aku kali ini. Kau beruntung. Teman-teman, aku sudah tidak sabar menunggu kita berkeliling dunia dan mengguncang stadion. Asal saja kau tidak melupakan semua penggemarmu di sini. Kurasa kau mau yang biasa. Kentang goreng keju Moon Gold. Hati-hati dengan bulan, tahan kambingnya. Ayo segera kembali. Mengerti? Karena kedengarannya seperti kambing. Baik kawan, waktunya permainan. Main tebak bintang rock. Aku lebih dulu. Mick Swagger. Bahkan aku belum mulai. Itu selalu Mick Swagger. Hai, aku mengambil pesanan untuk dibawa pulang, Katie Kress. Teman-teman, dia manajer terbesar di bisnis musik. Aku cari tahu apa yang dia lakukan di kota. Jadi, kau baru di Royal Woods? Tidak, hanya beberapa hari di kota, meluncurkan tur rock musim panas. Keren, ini linsanya untuk dibawa pulang. Dan jika turmu membutuhkan lebih banyak lonceng sapi... Glenn? Karena itulah suara yang dihasilkan lonceng sapi. Hah! Oh iya, aku mengerti. Sudah masukkan parmesan tambahan di kantung? Teman-teman, ini peluang besar kita. Kalau kita bisa membuat Katie mendengarkan kita, dia mungkin setuju jadi manajer kita. Kalian ikut? Oh iya, tentu. Kami kesini untuk bertemu Katie Kress. Oh, baiklah. Tapi Nona Kress bilang sama sekali tidak terima pengunjung, terutama dari musisi. Ku bawa pesanan makanan ini untuk kamar Nona Kress. Bisa ku minta nomornya? Baiklah, tunggu sebentar. Kamar 237. Segera ke sana. Tunggu, aku bilang 232 atau 237 ya? Layanan kamar. Hey, Katie, kami mau... Jangan berdiri di sana saja, Payah. Ambil itu dan mulai cabut. Astaga. Di mana layanan kamarnya? Seharusnya sudah tiba. Kami adalah Moon Gods dan kami band barumu berikutnya. Aku tidak mencari band baru. Kita tidak akan menyerah semudah itu. Oh, tidak. Ini bukan hariku. Oh, bagus. Kita kehabisan bensin. Teman-teman, lihat pameran mobil. Apa kau punya mobil terhebat? Mobil yang membawa senyum untuk semuanya? Tunggu sebentar. Itu mobil kita. Ayo daftarkan si Susan dan tunjukkan pada dunia betapa hebatnya dia. Wow! Kami mau memasukkan mobil pemenang. Ya, tentu saja. Apa boleh aku melihat mobil pemenang yang dimaksud? Oh iya, mobil yang makan 3 tempat di depan pintu darurat. Ini mobil yang kami buat sendiri. Aku mau balon udara karena aku suka yang lucu. Dan aku mau sepeda karena aku praktis. Dan aku mau hot rod karena aku tidak percaya diri. Itu mobilmu memang tampak berbeda. Bedanya, mobil itu terlatih dalam masakan Prancis. Mobil itu atlet yang berprestasi. Dan mobil itu membacakan untuk mobil yang kurang beruntung. Hei, menjauh darinya!
Aku benci mengatakannya, tapi kalau kita tidak mengubah si Susan jadi seperti mobil lainnya, kita tidak punya kesempatan memenangkan acara ini. Sebaiknya kita lakukan dengan cepat. Ternyata mobil itu bisa ikut lari 100 meter. Ya pasti, Batu, itu mobil. Baiklah, bagaimana kita mengubah mobil ini jadi pemenang? Aku punya ide. Semua mobil terkeren punya jendela gelap, bukan? Bagaimana kalau kita lakukan itu di luar dan di dalam? Aku tidak bisa lihat, tidak bisa lihat! Aku persembahkan, pertama di dunia, mobil tidak terlihat. Ah, mobilku! Baiklah, kurasa aku menemukan sesuatu yang pasti kita suka. Batu, itu komedi putar. Apa? Memangnya kau tidak mau komedi putar? Maksudku... Yang harus kita kerjakan itu mobil. Kalian memang tidak pernah bisa puas. Baiklah, kurasa kita berhasil. Kami siap. Astaga, lihat dirimu. Itu dia. Cantik sekali. Apa aku terlihat cantik? Kau sangat indah. Tunggu, dia bisa bicara? Kertas, apa salah satu penemuanmu akhirnya berhasil? Bukan, sebenarnya itu karena batu. Apa? 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 Baiklah, kita masuk. Jadi, apa yang akan dilakukan David Steele? Periksa kamera keamanan. Bagaimana kita akan melewatinya? Serahkan padaku. Halo anak muda, apa kau mau aku beri permen? Permen dari orang asing? Tentu saja aku mau. Wow, permen tidur kamomil Lisa bekerja secara instan. Oh, semoga hidungnya bebek saja. Aduh, kameranya dimatikan. Pelakunya mendahului kita. Apa itu tadi? Seymour. Kami ambilkan kau es. Clyde, lihat. Ada yang mengacaukan kontrol drainase karena itu airnya habis. Hei kau, kembali. Dia kabur. Berhenti. Kau tertangkap, Tuan. Jadi kami tahu kau menyabotase Sunset. Nenek Gale. Siapa kalian berdua? Ini kami, Lincoln dan Clyde. Nenek Gale, kenapa kau beralih ke kehidupan kriminal? Oh, Clyde. Nenek bukan orang jahat. Nenek menyamar untuk menemukannya. Nenek tidak ingin pindah dari Sunset Canyon. Nenek baru membongkar barang. Hah, mengejutkan. Nenek, mau bergabung dengan kami? Kita bisa saling berbagi hasil pengintaian kita. Nenek ikut. Kau dapat apa? Belum ada, Nenek. Belum ada juga. Ya, itu mengecewakan. Tapi Nenek akan periksa petunjuk dekat panel kontrol kolam. Oh iya, mungkin ada sesuatu di sana. Mari kita lihat apa lensa kamera bifokal kita menemukan sesuatu. Jejak sepatu. Akhirnya ada petunjuk. Akan kukirim ke Lisa untuk dianalisis. Baiklah, jejaknya dari bot kerja non-ortopedi. Nah, itu mengesampingkan warga Sunset Canyon. Semua orang di sini memakai ortopedi. Kenapa tidak? Itu nyaman dan sangat bergaya. Jadi pelakunya tidak tinggal atau bekerja di sini. Ayo periksa catatan tamu. Permisi, aku butuh bantuan. Lampu ponselku tidak bisa mati. Saat aku tekan tombol ini, lampunya makin terang. Lupakan, akan aku tanyakan cucuku. Dapat apa anak-anak? Tamu hari ini hanya aku dan Clyde, Flip, Gus, dan Vic yang sedang menyiapkan pesta. Pasti salah satunya. Saatnya memulai penyelidikan ini. Kita akan butuh kendaraan. Jangan khawatir, sudah Nenek urus. Pertama, kedai gas. Tetaplah di sini, Nenek. Ini bisa jadi kasar. Tunggu, kita tidak bertanya apa-apa. Dia mengalihkan perhatian kita dengan pizza. Mereka membuatku merasa bersalah. Ya, kita tidak mau jadi batu kertas gunting yang terburuk. Tunggu, siapa bilang mereka lebih baik dari kita? Lihat, mereka mencoba menghancurkan rumah sakit itu. Tidak, mereka membangunnya. Dan mereka merampok anak itu? Itu pelukan. Baik, tapi ini,
Kita juga punya foto seperti itu. Siapa yang memotret ini? Polisi. Oh iya, karena kau melempar balon air ke belakang kepala mereka. Aku melakukan itu karena Rock yang suruh aku. Oh, kalau polisi tidak suka bersenang-senang, itu salahku. Kita semua terlalu terburu-buru. Orang selalu buat diri mereka terlihat lebih baik di media sosial, kan? Ayo kembalikan keranjang hadiahnya, dan kita akan lihat mereka tidak sehebat kelihatannya. Halo. Aduh. Masuk, masuk. Hah, rumahmu terlihat cukup mirip dengan rumah kami. Tapi kulihat kalian tidak punya TV. Kenapa kami butuh TV? Kami terhibur oleh teman-teman kami. Terima kasih sudah membawakan ini. Lucunya kami juga baru menerima suratmu hari ini. Surat denda karena menerobos lampu merah? Itu untukku. Lalu ini majalah menipu lansia edisi bulan ini? Itu untukku. Dan ijazah perguruan tinggi dari perusahaan ijazah palsu. Mungkin itu juga untuk Gunting. Harvard? Iya, itu sekolah yang sulit, makanya namanya Harvard. Aduh, kami belum menawarkan apapun. Kami segera kembali. Baik, mereka dapat surat lebih baik dari kita. Jangan langsung menyimpulkan. Terima kasih. Soal hebatnya mereka. Itu nyaman. Mungkin saja. Wortel ini lebih enak dari stik yang pernah aku makan. Di mana kau beli ini? Kami tanam sendiri. Bahkan, semua yang ada di dapur kami ditanam di kebun dalam ruangan kami. Jadi, apa kau tanam sayuranmu sendiri? Meja, kursi, dan semuanya juga? Musim pemanggang roti. Jadi, mereka menanam hal-hal yang mustahil untuk tumbuh. Aku belum melihat apapun yang menjadikan mereka orang yang lebih baik dari kita. Oh, kita lupa perkenalkan gorila yang kita ajarkan bahasa isyarat. Babo, sapa teman-teman baru kita. Bukan, Babo, kau malaikat. Biar ku tebak, kau menyelamatkan gorila ini? Ya, ada yang bilang dia menyelamatkan kami. Aku tidak pernah bosan mendengar kalimat itu. Mereka membuatku merasa bersalah lagi. Ya, mereka bahkan lebih sempurna daripada yang terlihat di internet. Oh, sekarang gorila itu membuat sushi. Lucy? Aduh. Apa yang terjadi? Apa ini yang kau lakukan seharian? Berselancar? Tidak hanya berselancar. Lucy sudah lakukan berbagai keseruan dengan kami. Andai kalian lihat pukulan smash-nya, dia punya kalian. Apa kau seperti orang biasa sekarang? Ayo kawan-kawan, kita pergi. Tunggu, berhenti. Kalian tidak paham. Ya ampun. Maaf, aku bohong. Tapi aku takut kalau kalian tahu aku sebenarnya bersenang-senang. Kalian akan kesal. Ya, kami memang kesal. Maksudku, gotik macam apa kau ini? Kau pakai motif lumba-lumba. Pertama, aku pinjam ini dari Cheryl. Kedua, aku gotik yang sama sejak lahir. Tapi hari ini aku sadar hanya karena kita gotik, tidak berarti kita tidak bisa menikmati pantai. Dan kurasa kalau kalian diberi kesempatan, kalian mungkin juga suka. Hei, ini lumayan juga. Saat kecil, aku celupkan kaki ke laut mati. Rasanya memang menyegarkan. Jangan mengejarku. Ya ampun, ini es teh jeruk merah. Terima kasih, kawan-kawan. Kau benar, Lucy. Pantai memang seru. Apa hal-hal normal lainnya ya? Stiker atau mall? Wow, kau sangat hebat. Kembalikan itu! Itu rambut kuda asli! Aku cuma perlu menyelesaikan iglo ini. Ini akan membuat kita aman. Oh, yang ini bagus. Kalau kau adalah makanan hangat bergizi apakah dirimu? Kau lebih suka panas atau dingin? Fakta menarik soal aku, sebenarnya aku mengelola... Diam! Aku benci ini, aku muak dengan ketidakmampuan kalian, dan aku benci selalu jadi penyelamat grup ini. Tidak, kau salah.
Kau, Batu, bisa berbaik hati menggerakkan lenganku? Aku harus menunjuk dan sepertinya mereka membeku. Kertas, kau suka jadi penyelamat karena itu memicu egomu. Satu-satunya alasan kau berpikir Batu dan aku tidak mampu adalah karena kau tidak membiarkan kami melakukan apapun. Bahkan, kau belum membiarkan salah satu dari kami membuat keputusan selama ini. Dan lihat apa akibatnya. Baiklah, kau mau jadi penyelamat? Hah, lakukanlah apa yang mau kau lakukan. Aku mau Batu mencoba komunikasi secara telepati dengan hewan. Baiklah. Aku akan di sini untuk menggali kuburan dangkal. Beruang kutub. Ini aku, Batu. Halo, Batu. Aku mendengarmu. Kami butuh bantuanmu. Kau bisa kumpulkan para hewan? Aku bisa. Aku sangat berterima kasih. Aku belajar banyak. Sejujurnya, ini jeda yang bagus dari semua omong kosong yang kuhadapi di rumah. Seperti ini. Ini mungkin untukku. Baik-baik, aku melihatnya, beruang. Aku akan memperbaikinya. Ingat lu, peras mereka di saat paling rentan mereka. Kalau kau memberiku sesuatu. Sempoa? Tidak. Aku mau kaos tank topnya. Apa? Tapi kau belum melakukan pengulangan. Ya, kalau kau lebih suka jadi es loli. Baik. Astaga, dingin sekali di sini. Kau berhasil, loh. Hari ini kau pemilik gedung sungguhan. Kalian tahu aku belajar sesuatu hari ini? Ternyata penyelamat sejati dari grup ini masih aku. Apa? Benar, karena aku memberdayakan kalian untuk menyelamatkan hari. Itu yang dilakukan penyelamat sejati. Mereka membuatmu berpikir kau membantu dalam prosesnya. Padahal kau tidak melakukan apapun saat... Terima kasih. Hai teman. Aku membuat sesuatu untukmu. Katakan, belenggu aneh apa ini? Gelang persahabatan. Aku bisa tunjukkan cara membuatnya. Kita bisa punya gelang yang kembar. Darcy, aku tidak yakin kalau aku bisa membuat benda ini. Memang agak sulit, tapi aku bantu. Bukan. Dengar, kau sangat hebat, tapi gaya hidupku tidak cocok untuk berteman denganmu. Sejujurnya, aku berteman denganmu hanya demi nilai keterampilan sosial. Setelah tujuan itu tercapai, aku rasa sebaiknya saat ini kita berpisah sendiri-sendiri. Aku ucapkan terima kasih atas kebantuanmu. Dan kalau kau butuh referensi teman lainnya, dengan senang hati akan kuberikan padamu. Ada apa? Apa tetesan asam mengenai matamu? Bukan, kau lukai perasaanku. Astaga. Darcy, tolong kau jangan sedih. Anak-anak, ada apa? Tidak perlu cemas, Bruce Nifas. Darcy, kenapa kau menangis? Lisa bilang dia tidak mau jadi temanku lagi. Darcy, ambillah Rafo dan tunggu ibu di kursi membaca. Lisa, kenapa kau katakan itu pada Darcy? Baik, Ibu S. Aku mengerti persahabatan itu persyaratan akademis. Tapi, aku sama sekali tidak mengerti apa maksudnya. Sebelum kau mengerti, Ibu tidak bisa memberikanmu A untuk keterampilan sosial. Sekarang kau duduklah dan pikirkanlah bagaimana perbuatanmu pada Darcy. Hilanglah catatan akademis sempurnaku. Apa yang akan kukatakan pada makhluk lain di Dewan Antar Planet? Aku bahkan tidak akan masuk Dewan. Aku bahkan akan jadi cadangan. Lisa, aku pikir kau mau ini. Kenapa kau berikan ini padaku? Kau terlihat sedih. Aku ingin kau senang. Tapi, kenapa kau ingin aku merasa senang?
karena itulah yang dilakukan teman. Karena itulah yang akan dilakukan antar teman. Maaf, boleh aku permisi sebentar? Penemuan mutakhir. Sudah kutemukan tujuan punya teman. Bukan untuk persyaratan akademik atau mengesankan sekelompok alien. Tapi karena teman membuat hidupmu lebih baik. Terima kasih, Darcy. Mau duduk denganku? Hei, kau mau ke rumahku untuk main mesin pemindai catku? Kau punya kucing, kucing kembar. Batu, kami menjanjikanmu peliharaan dan ini dari kami. Perkenalkan, Rover. Dia imut sekali. Kukira tadinya ini akan menjadi semacam trik. Misalnya kalian bilang akan memberiku peliharaan, tapi kalian malah... sangat mudah ditebak. Begini, Batu, Rover adalah proyek pemerintah yang dinonaktifkan dari negara asing yang tidak bernama. Aku tidak bisa berikan terlalu banyak detail tentang caraku mendapatkannya karena itu mencurigakan. Aku hanya bisa bilang Rover itu berarti operasi pengintaian, diverifikasi untuk membasmi dan merusak. Anjing ini adalah ujian untukmu. Kalau kau bisa mengurusnya selama seminggu, kau bisa dapat peliharaan sungguhan. Selama minggu ini, Gunting dan aku akan mengevaluasi performamu. Dan jangan sentuh tombol apapun karena Tuan Gergaji Mesin bilang dia tidak tahu apa yang dilakukan benda ini. Oke, kini kau tahu aku dapat ini dari pria bernama Tuan Gergaji Mesin. Kalian jelas melakukan ini agar aku gagal. Tapi aku akan buktikan kalian salah. Bukan begitu, Rover? Mengunyah perabotan. Tolong ajari anjingmu. Tangkap! Maaf, Batu. Sepertinya kau hanya punya beberapa kesempatan lagi sebelum kau gagal ujian ini. Ini tidak adil. Anjing ini kacau sekali. Batu, semua hewan peliharaan berperilaku buruk. Biasanya mereka tidak menyandra. Maafkan aku lagi, Kentang. Aku bahkan tidak tahu bagaimana aku sampai sini. Ayo Margo, sebaiknya siapkan protein kita sebelum pertandingan. Para Beaverton Bee akan dikirim. Dikirim ke kota pecundang. Lin Loud, kenapa pemain bintang sepertimu berbaris di hari pertandingan? Seharusnya kau simpan energimu untuk di lapangan. Ya, kau harus mempertahankan kemenangan 10 pertandingan. Sebenarnya sudah 11. Apa kabar LJ? Menu khusus sebelum pertandinganmu? Kau sudah tahu. Dua daging ganda, ekstra acar, ekstra bawang, 3 kali saus pedas. Terima kasih sudah mengajakku ke burger ini. Aku rasa ini meningkatkan permainanku. Aku tahu itu. Yang terpenting mengubah api jadi bahan bakar. Aku bukan mau mengganggu kalian, tapi anakku mau bertemu Lin Loud. Dia penggemar beratnya, bahkan dia punya seragamnya sendiri. Senang bertemu denganmu. Apa hari ini kau datang ke pertandingan? Bagus, aku akan mencetak angka hanya untukmu. Maaf atas semua ini. Aku bukan satu-satunya pemain di tim. Kau pantas menerimanya. Kau luar biasa. Dan kau temanku yang luar biasa. Tos burger. Paula! Ayo berlutut, kanguru. Paula, berdiri saja. Oke, skor tipis, tapi ada cukup waktu untuk satu permainan terakhir. Oper bolanya ke Lin dan biarkan dia beraksi. Bekerja sama berempat. Kau bercanda? Ayo tembak, Margo! Aku tidak percaya ini. Itu menakjubkan. Margo! Margo! Margo!
Hantu, kau akan suka wahana ini. Ini selalu membuatku tersenyum. Mungkin rusak. Tidak ada yang membuatku tersenyum seperti menghancurkan lawanku dalam debat. Kalau lihat pasal 18, kita punya mekanisme solvabilitas kuat untuk masalah ini. 15% negara setuju resesi tidak berdampak signifikan pada masalah yang muncul di materi yang disebutkan sebelumnya. Jadi tingkat yang dilaporkan Sensus pada dasarnya tidak sah. Ya, kau masih anak-anak. Baiklah, giliranku. Mau hantu ini senyum, akan kutunjukkan cara senyum. Setiap minggu aku pergi ke panti jompo dan menari dengan penghuni yang keluarganya tidak mengunjungi mereka lagi. Dengan begitu, bahkan untuk sesaat, mereka merasa masih ada seseorang di luar sana yang mencintai mereka. Astaga. Ini yang membuatmu tersenyum? Kukira kau akan menunjukkan sesuatu yang buruk seperti menggores mobil orang atau menyandung seorang anak. Oh, jadi semua yang membuatku senyum harus kejam ya? Aku tidak bisa melakukan hal baik? Bagaimana? Apa itu monster yang kalian inginkan? Apa itu cukup gunting untukmu? Terima kasih, Agnes. Kau mercusuarku. Tidak ada yang membuat hantu ini tersenyum. Aku tahu. Aku mencoba mendandaninya dengan pakaian menyenangkan. Aku mulai berpikir kita tidak akan dapat kartu yang membuat orang lain merasa buruk. Bagaimana kau kembali jadi jahat lagi? Kau baru berdansa waltz dengan Agnes. Aku punya lapisan kertas. Mungkin kita kirim saja foto yang kita punya. Tapi itu tidak sempurna. Apa kau tidak melihat foto yang terakhir? Rasakan Hanukkah yang sangat kuat bingung. Hah? Siapa sangka mereka Yahudi? Aku bahkan tidak ingat satu pun karakter ini. Mungkin masalahnya kita mencoba hal-hal yang membuat kita tersenyum di sini. Bagaimana cara membuat hantu tersenyum? Teman-teman, itu sangat jelas. Di setiap film hantu, hantunya punya urusan yang belum selesai. Benar kan? Kita cuma perlu menyelesaikannya dengan melakukan banyak penelitian tentang hantu. Lalu membantunya meraih mimpi yang mustahil atau menghubungkannya kembali dengan cinta masa lalu. Atau mungkin dia cuma kesepian dan butuh teman hantu? Itu jauh lebih mudah. Ayo kita lakukan. Bagus, aku tidak keberatan dengan itu. Ada satu hal lagi yang mau kutawarkan. Berikan rantai itu. Lepaskan sekarang juga. Tidak akan. Masyarakat. Aku mau ini cara yang paling gampang. Tidak. Pikirkan keterangan lain, Pak ya. Terima kasih, Batu. Aku merasa lebih baik. Maaf, kau harus pakai kordorai selama seminggu tanya. Tapi kau dapat pemandangan keren di sini. Lenny, siap makan siang? Tentu saja. Bagaimana dengan spaghetti di tongkat? Aku ingin sekali mie tusuk. Tentu, tapi ayo kita ke spaghetti di tongkat seberang kota. Atau mungkin di kota lain. Kudengar kau dapat marinara gratis di Hazeltaki. Itu konyol. Itu ada di sana. Ayo. Oh, astaga. Dreambot semalam benar-benar asik. Pertama, Felin telah memilih Victor, lalu Valerio jatuh dari tempat pengamat dan mendarat di atasnya. Itu cinta pada tubrukan pertama. Oh. Terima kasih, Felix. Kau tahu, kemarin Miguel menabrak kereta carbonara. Ada apa dengannya? Dia terlihat sangat kacau. Kau benar sekali. Aku memakai kacamata hitam baru dan dia bahkan tidak menyadarinya. Miguel, ada apa sebenarnya? Majulah, ayo beli mie tusuk untukmu. Itu Gavin. Dia baru bergabung dengan keluarga spaghetti di tongkat. Astaga, waktunya untuk gerbong kebenaran. Kau merasa kagum dengan Gavin? Shh, suara peragaan busana. Oke, iya, kau benar. Iya. Kenapa harus sembunyi-sembunyi? Kau itu pria yang hebat, Miguel. Kau harus melakukannya. Kau mungkin sulit untuk percaya, tapi aku tidak selalu menjadi ikon gaya jenaka juga ramah yang kau kenal dan puja. Bila menyangkut orang lain, aku benar-benar gugup. Luar biasa! Hebat! Luar biasa! Tidak mungkin aku mendekati orang sekeren Gavin. Apa kau tidak lihat ketinggian baksonya? Bagaimana kalau kau tidak sendirian? Bagaimana kalau aku juga membantumu? Kacamata hitam baruku! Baiklah, kau harus ingat semua yang kita bicarakan semalam. Tanya apakah sausnya segar, puji sepatunya, singgung episode terbaru The Dreambot. Sempurna.
Selamat datang di Spaghetti di Tongkat. Ada yang bisa aku bantu hari ini? Kapal yang bagus, apa sepatu itu segar? Wow, episode terakhir Dream Saus ya. Kol asam di mataku. Jangan khawatir, kita tidak akan menyerah. Dan ternyata kol asam justru membuatmu wangi. Bersiaplah, karena kita akan berpetualang. Akan ada kejutan, akan ada tantangan. Tapi kalau kita tetap bersama, aku janji, kita selesaikan labirin ini untuk usia 5 tahun ke bawah. Ayo, bawa kucing ini ke makanan kucingnya. Ya, kita bisa. Batu, kertas, gunting. Aku mau mundur. Apa? Batu? Tidak. Tapi aku kucing, perhatianku teralihkan. Kau tidak memerankan karakter. Aku akan menerobos dinding. Kau tidak bisa menembus dinding labirin. Bisa kalau karakterku punya dibor? Tidak ada karakter. Ayo! Makanan kucing! Itu cara dapat makanan kucing! Kerjasama! Hei, kau tahu apa yang cocok dengan kemenangan ini? Kue gratis. Gunting, jangan pura-pura ini ulang tahun Batu lagi. Itu salah. Kencing di pancuran pernah dianggap salah. Masih salah. Dan siasat kuemu bukan keputusan tim. Jangan nakal. Benar, Batu? Aku setuju. Aku tidak mau kena masalah. Meskipun aku suka kue dan aku mau ada yang menyanyikan Selamat Ulang Tahun. Lagu itu keren. Teman-teman, tidak apa-apa. Lagi pula tidak ada yang memeriksa apa ini hari ulang tahunmu. Permisi, teman sekamarku mulai menua hari ini. Boleh kami minta sepotong kue gratis terbaikmu? Tentu. Boleh kulihat KTP-mu? Polisi ulang tahun akan datang. Kita bisa sembunyi di Kanada bersama temanku Joel kurang ajar. Jangan biarkan julukan itu menipumu. Dia pria yang buruk. Ditambah, kita harus ubah nama kita. Haruskah aku jadi satu? Tidak, itu terlalu dekat dengan batu. Bat? Oh, bagaimana dengan batu? Oh, aduh. Dijual peliharaan. Ayo beli peliharaan yang sudah dicintai sebelumnya. Pernikahan dari Bibi Ruth. Sudah lama sekali aku ingin buang benda jelek itu, tapi aku merasa bersalah. Kau dapat camilan. Ups, itu bokongmu. Kau makan semuanya? Oh, akhirnya ada yang menghargai kaserol sosis hati, udang, dan mayonesku. Biasanya makan adalah jalan menuju toilet, bukan? Lihat kaki berlumpur itu. Kau tahu apa artinya itu? Waktunya mandi. Lebih seru. Ini pasti seru. Suaka peliharaan Grandma, ini Smithy, ada yang bisa kubantu? Kau ini sepertinya anjing liar. Teruslah menyalak agar bisa kulacak lokasimu. Dapat.
Smithy, ini Corin. Anjing liarmu kutangkap.